Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan menyelesaikan persamaan eksponen yang bisa kita bentuk menjadi persamaan kuadrat ya. Oke, di sini misalkan kita memiliki bentuk persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini teman-teman. A fx pangkat 2 b pangkat fx plus c sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas, kita lakukan dengan cara mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita memisalkan gitu, kita misalkan sukunya itu sebagai salah satu sukunya sebagai p gitu ya, dan kita ubah persamaan eksponennya menjadi bentuk persamaan kuadrat gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Oke, kalau teman-teman lihat di sini 2 pangkat 2x nya itu kan bisa kita ubah ya. 2 pangkat 2x nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat x dipangkatkan 2 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu untuk yang negatif 2 pangkat x plus 3 itu kan bisa kita ubah lagi menjadi negatif 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 gitu ya, ditambah 16 sama dengan 0. Dari sini kan kita bisa misalkan kalau misalkan nilai 2 pangkat x itu adalah a gitu, maka persamaannya kan bisa kita ubah menjadi persamaan kuadrat ya, a kuadrat min 2 pangkat 3a ditambah 16 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita hitung lagi, a kuadrat min 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, 8a plus 16 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya kita tinggal faktorkan aja ya. Kita faktorkan. Oke, berarti ini a, sini a. Kita cari bilangan, kalau dikalikan sama dengan 16, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 8 ya. Bilangannya adalah negatif 4 sama negatif 4 gitu ya. Oke, berarti a sama dengan 4. Ya, ini akar kembar ya teman-teman. Nah, tadi a itu kan nilainya adalah 2 pangkat x ya. Jadi kita kembalikan lagi nih. Nilai a itu 2 pangkat x. Oke. A sama dengan 4, nilai A adalah 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk seperti ini, berarti kan kita harus mengubah luasan sebelah kanan ini memiliki basis 2 ya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, X nya sama dengan 2 gitu ya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa membahas soal ini teman-teman. Nah, di sini kita memiliki suatu persamaan ya. 2 pangkat 2x dikurangi 3 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, langkah yang awal kita munculkan dulu suku yang memiliki pangkat 2 ya, suku kuadratnya. Oke, kalau teman-teman amati untuk suku yang pertama yang ini ya, kita bisa mengubahnya jadi kayak gini teman-teman. 2 pangkat x dipangkatkan 2 ya. Oke, dikurangi 3. Nah, untuk yang selanjutnya kita ubah ini teman-teman, yang 2 pangkat x plus 1. Nah, tadi kan di suku yang ada yang memiliki pangkat 2 kan sukunya 2x ya, 2 pangkat x ya. Maka kita munculkan 2 pangkat x pada suku ini, suku yang kedua. Oke, berarti untuk 2 pangkat x plus 1 kita ubah menjadi 2 pangkat x dikali 2 ya. Ditambah
8 sama dengan 0. Oke, kalau kita sederhanakan lagi, ini jadi 2 pangkat X pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jika teman-teman lihat di sini kan ada bentuk 2 pangkat X semua ya. Nah, kalau misalkan 2 pangkat X nya itu kita misalkan sebagai A, maka bentuknya itu sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Oke, misal 2 pangkat X sama dengan A itu ya, berarti bentuknya jadi A kuadrat dikurangi 6A ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya tinggal kita faktorkan aja ya teman-teman. Oke, di sini kita punya bentuk A kuadrat min 6A plus 8. Berarti faktornya adalah kita cari bilangan kalau dikalikan sama dengan 8, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 6. Oke, kira-kira berapa ya? Negatif 4 sama negatif 2 ya. Oke, setelah itu tinggal kita cari akarnya ya. Berarti A sama dengan 4 atau A sama dengan 2. Nah, A tadi kan masih pemisalan ya teman-teman. A tadi kan adalah apa? 2 pangkat X. Jadi kita kembalikan lagi nih. A-nya 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, untuk yang akar yang satunya 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 1. Nah, jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2 gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, harapannya bisa sih teman-teman, mungkin bisa di play ulang gitu ya. Oke, coba untuk yang soal yang kedua. Di sini ada 5 pangkat 2x plus 1 dikurangi 26 dikali 5x plus 5 sama dengan 0. Coba kita kerjakan. Yang pertama kita munculkan suku kuadratnya teman-teman. 5 pangkat 2x plus 1 berarti kan bisa kita pecah nih menjadi 5x pangkat 2 dikali 5 gini ya. Oke, dikurangi 26 dikali 5x 5 pangkat x sorry. Oke, ditambah 5 sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu. Nah, kalau teman-teman amati di sini ya, semua suku kan mengandung ada 2 suku yang mengandung 5 pangkat x ya. Jadi bisa kita misalkan sebagai A gitu ya untuk 5 pangkat x nya. Oke, kalau kita misalkan misal 5 pangkat x itu adalah A, berarti bentuk persamaannya jadi gini ya teman-teman. A pangkat 2 dikali 5 berarti 5A kuadrat. Oke, dikurangi berapa ini? 26A, iya. Setelah itu ya ditambah 5 sama dengan 0. Oke. A kuadrat dikurangi 26A ditambah 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita faktorkan aja teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk dari koefisien dari A kuadrat itu kan nggak 1 ya, sama dengan 5 ya. Berarti pemfaktorannya kita harus pakai pemfaktoran yang nilai A-nya tidak sama dengan 1 ya. Oke, berarti di sini 5A, di sini 5A sama dengan 0 per 5 ya. Oke, nah, sekarang kita cari nih dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 25, kalau
dijumlahkan sama dengan 26 ya. Oke, dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 25 kalau dijumlahkan sama dengan negatif 26. Oke, bilangannya adalah pasti 25 kali 1, tapi kalau kita jumlahkan masih positif 26 ya. Jadi kita ambil negatifnya aja, negatif 1 sama negatif 25 ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Berarti ini 5A min 1. Nah, untuk yang 5A, untuk yang faktor yang ini ya, 5A min 25 itu kan masih bisa kita faktorkan ya. Berarti 5-nya bisa keluar dikali dengan A min 5 gini ya, per 5 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini faktor 5-nya itu kan bisa kita coret ya. Oke, bisa hilang. Tinggal kita lanjutkan lagi. Berarti di sini 5A min 1 A min 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita nolkan kedua faktornya. 5A min 1 sama dengan 0. 5A sama dengan 1. Berarti untuk A-nya sama dengan 1/5 ya. Oke. Terus untuk faktor yang satunya lagi, A min 5 sama dengan 0, berarti A sama dengan 5. Oke, A sama dengan 5. Nah, di sini A itu kan masih dalam bentuk pemisalan ya. A itu adalah nilainya 5 pangkat X, jadi kita kembalikan kembali ya nilai dari A. Untuk nilai A yang pertama yaitu A sama dengan 1/5, maka A sama dengan 1/5, A-nya itu adalah 5 pangkat X, berarti 5 pangkat X sama dengan 1/5, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat negatif 1 ya. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Dan untuk yang 5, untuk A sama dengan 5, kita lakukan hal yang sama. Oke, A-nya adalah 5 pangkat X sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 1. Ini dia teman-teman solusinya. Jadi HP sama dengan negatif 1 dan 1. Gitu teman-teman. Nih. Oke, untuk soal selanjutnya mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya. Silakan di play ulang dan silakan dicermati lagi. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akhiri. Bye-bye.